Halo teman-teman, saya Ihsan Arijal dan kalian sedang menyaksikan Dongeng Gunung. Itu nanti. Ya, di sebelah saya ini udah ada Mas Joko dan Mbak Sani. Halo. Nah, Mas Joko ini dia adalah salah satu penggiat olahraga outdoor yang lumayan udah lama ya berkecimpung di dunia olahraga ruangan, di luar ruangan. Dan Mbak Sani adalah salah satu pendaki perempuan yang cukup menarik atau sangat menarik untuk kita ulik kepribadiannya, karena kebanyakan kan pendaki perempuan agak susah gitu ya untuk mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, oke, Mas Joko nih, kita mulai dari Mas Joko dulu ya. Oke. Mas Joko, mulai kapan sih Mas Joko berkegiatan luar ruangan ini, khususnya mendaki gunung? Kalau mendaki gunung 2009. 2009, udah cukup lama ya. Lama. Nah, itu waktu itu tuh pertama kali naik gunung apa? Naik gunung gede. Naik gunung gede. Gede ya. So tipikal lah orang Bogor ya naik gunung gede. Padahal Mas Joko dari Wonosobo ya. Di Wonosobo banyak gunung. Waktu itu nggak sempet tuh naik gunung di Wonosobo. Enggak, jadi waktu tinggal dengan orang tua itu saya tidak boleh melakukan hal-hal yang dinilai cukup ekstrim menurut orang tua, seperti naik gunung, terus olahraga kayak misalnya main ke air atau hal-hal yang menurut orang tua saya itu ya dinilai cukup tidak aman lah gitu. Jadi naik gunung, terus olahraga yang lain yang saya lakukan sekarang ya nggak bisa saya lakukan dulu gitu. Oh, memang kayaknya itu masalah semua orang ya untuk awal mendaki. Nah, kalau Mbak Sani, gunung pertamanya apa? Awal mula mendaki itu kapan? 2015. 2015, baru-baru ini berarti kan? Baru. Nah, itu waktu itu pertama kali naik gunung apa? Semeru. Waduh, gila, keren banget. Orang mah ya naik gunung pertama kali Papandayan gitu, gunung gede, Semeru langsung, gila sih. Iya, itu kan. Itu tahun berapa tuh? Iya, 2015 itu? 2015. Itu tadinya kan nggak sengaja lihat film 5 cm gitu. Oh. Pakai jeans juga. Iya, itu sih emang gara-garanya kok keren gitu. Terus nggak pernah ditargetin sampai bisa ke atas. Pokoknya naik aja gitu. Udah, kan kumulo ya udah syukur. Nah, aku penasaran nih, mungkin yang nonton juga penasaran. Pertama kali pengen naik gunung itu karena apa? Ya itu film. Karena film. Film. Di film tuh apa yang Mbak Sani lihat gitu sampai saya pengen naik gunung? Ya itu keren kan. Oh. Pemandangannya keren, terus kok seru gitu sama orang-orangnya. Kalau ngelihat yang naik gunung tuh kayak keren gitu ya. Ya keren gitu doang. Nah, kalau Mas Joko nih apa nih yang membuat saya pengen naik gunung nih, nyobain gitu? Oke, ini boleh cerita sedikit ya. Boleh balik ke dong. belakang. Jadi ketika saya kecil, saya tuh lahir di desa, lingkungan saya itu gunung gemunung, di mana-mana gunung gitu ya. Kemudian karena alasan orang tua yang tidak membolehkan, akhirnya saya hanya main-main ke kebun. Jadi orang tua saya punya kebun di bukit sebelah sini, bukit sebelah situ gitu. Jadi hanya main-main ke situ. Terus di desa saya juga ada satu curug yang istilahnya adalah tempat bermain remaja desa situ. Jadi 1 jam lah jalan dari rumah gitu. Dari situ terus ya karena keterbatasan nggak boleh orang tua dan waktu itu memang tidak punya uang sendiri, akhirnya harus nurut orang tua. Terus ya akhirnya cuman naik ke kebun, bukit-bukit belakang rumah gitu kan. Cuman akan punya janji gitu bahwa ketika nanti punya uang sendiri akan ke gunung gitu. Saya akan ke gunung. Nah, kan banyak nih dari kita mungkin yang belum atau baru mau memulai naik gunung itu, banyak yang bertanya-tanya, naik gunung itu apa sih enaknya gitu, untuk yang masih awam terutama yang tidak suka olahraga outdoor ini. Menurut Mas Joko sendiri nih, apa sih yang membuat kecanduan untuk terus naik gunung lagi dan lagi? Kalau saya sendiri karena memang cinta hal-hal yang
berbau alam gitu ya. Jadi mungkin karena udah suka jadi badannya suka, walaupun pernah nih ada pengalaman ketika mendaki Gunung Cikuray. Cikuray emang Cikuray itu gila sih kalau Cikuray. Itu cukup panjang, cukup berat karena itu termasuk gunung yang awal yang mungkin ketiga atau keempat saya daki. Kemudian hujan deras, kemudian malam juga, terus habis itu nggak dapet di puncak bayangan tuh nggak dapet space buat tenda, jadi harus mau nggak mau ke puncak. Dan saat itu punya keinginan tuh tidak bakal naik gunung lagi. Cikuray lagi. Oh. Tidak bakal naik gunung lagi. Tapi, nih. nah ini juga nih. Nah, kalau setiap pendaki itu memang kayak gitu memang. Kalau pas naik gunung, terus capek gitu dia suka bilang dalam hatinya, pokoknya ini gunung terakhir gua naik gunung. Ya ini pokoknya gunung terakhir gitu. Tapi abis itu, wah, Lihat foto. kok kangen gitu, pengen naik lagi. Iya benar. Jadi kondisi badan semua udah basah, baju basah, tas juga udah basah semua, itu udah pokoknya ini gunung terakhir nggak bakal mau lagi gitu. Tapi seminggu kemudian udah Pengen lagi. naik gunung lagi. Kalau Mbak Sani apa nih yang membuat Mbak Sani kecanduan naik gunung lagi dan lagi gitu? Padahal kan naik gunung itu identik dengan capek, kotor. Ngapain sih tidur dingin-dingin, sempit-sempitan di tenda dan harus naik turun lagi gitu? Kalau udah naik ya udah naik. Apa yang membuat Mbak Sani kecanduan? Emang seneng juga sih sama alam. Iya emang seneng sama alam. Terus, Oh ya, tadi juga ya ada pertanyaan juga kan? Apa? Selain Apa? buat pendaki awam gitu. oh iya. Buat mereka yang mungkin nanya apa sih enaknya naik gunung. Iya. Sebenarnya kalau kalian mencintai sesuatu itu sulit dijelaskan sama logika, sama kata-kata. Contohnya ada orang yang hobinya itu sama kereta gitu. Coba dia pecinta kereta, dia seneng kalau dia naik kereta. Atau ada juga yang hobi sama bis. Ya, bismania. Bismania. Dia tuh seneng kemana-mana naik bis gitu. Berada di dalam bis itu buat dia udah kayak berada di tempat yang paling nyaman buat dia. Ada tuh teman saya juga pecinta bis dan dia merasa nyaman gitu. Dan kita sebagai pecinta dan kita sebagai pecinta gunung atau pendaki gunung menyimpulkan bahwa ketika kalian menyebutkan mendaki gunung itu capek, tapi buat kita adalah kenikmatan. Rasa capeknya itu adalah hal yang kita nikmati gitu. Seperti itu sih memang ya. Nah, Mas Joko nih, kan tadi mendaki dari mulai 2009. Sekarang udah 2020 nih, pasti kan udah banyak gunung yang didaki. Dari sekian banyak gunung itu, gunung mana nih yang paling berkesan dulu? Paling berkesan ya. Entah. Jadi justru dari 2009 saya naik gunung, tapi justru gunungnya nggak banyak. Tapi yang paling berkesan buat saya tetap Gunung Prau. Gunung Prau itu gunung belakang rumahnya nih. Belakang rumah bisa dibilang. Dan itu menurut saya adalah view terbaik lah. Kita bisa ngelihat dari 360 derajat tuh isinya gunung semua. Tapi tentunya dengan posisi cuaca yang baik ya. Jadi saya udah 6 kali naik ke perahu, itu pernah nggak dapat apa-apa, pernah hujan, pernah juga sih dapat cuaca yang bagus banget gitu. Dan menurut saya perahu itu pertama dia nggak susah naiknya. Aman ya kalau misalkan untuk orang yang belum pernah naik gunung sama sekali. Aman banget. Itu rekomen banget karena menurut saya itu gunung paling cuma 2 jam ya, 2-3 jam. Terus bukan hutan rapet kayak Salak atau apa. Terus habis itu pemandangan sunrise-nya bagus banget. Terus kita ketika turun itu sebaiknya sih mengeksplor, mungkin bisa turun lewat Dieng ya. Jadi kita bisa ngelewatin sabana lah ya, isinya itu kalau pas musim berbunga, musim semi berarti ya, itu pohon-pohon lili, daisy liar itu bagus banget. Itu top lah. Jadi pertama belakang rumah, daerah sendiri ya. Terus yang kedua tidak terlalu susah. Yang ketiga best view so far. Iya. Nah kalau Mbak Sani apa?
Bukit Raya. Bukit Raya. Iya. Waktu bareng saya ya. Iya, susah banget move on dari gunung itu. Padahal biasa aja, view-nya nggak dapet, rapet banget. Mungkin Apa dong yang membuat berkesan? ini Apa? pacet. Pacetnya. Dari yang Aduh. geli banget sampai udah nggak mempan deh itu kayaknya pacet. Udah gitu apa ya, seru aja ngelewatin macem-macem dari mulai sungai. Ya, memang hutan. memang Bukit Raya itu memang hutan atau gunung yang masih rapet banget vegetasinya dan masih Hutan banget. enak banget gitu buat orang-orang yang memang suka sama gunung atau suka sama hutan. Nah, sekarang ini nih yang paling seru nih. Selama mendaki gunung pernah nemuin gak sih gunung yang horor? Atau pernah digangguin gak sih pas ketika mendaki gitu? Sama hal-hal mistis Mas Joko dulu. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi saya dari kecil emang tidak pernah berhubungan dengan hal-hal seperti itu dimanapun. Kalau hanya sekedar ngerasain, misalnya kita masuk ke ruangan atau masuk ke suatu tempat terus tiba-tiba ada yang beda, pernah gitu ya. Dan kalau gunung itu salak. Salak. Gunung itu salak. Jadi ketika masuk ke gimana gunung tuh? salak, menurut saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa apa, cuman merasa saya sepanjang perjalanan itu perasaannya beda. Itu aja. Kalau gunung yang lain alhamdulillah. Tapi Aman. hanya perasaan ya, Hanya belum perasaan. belum ada suara gitu Nggak atau pernah wujud pakai. yang nggak pernah. Nggak pernah. Mbak Sani apa? Hati Mojong. Hatimojong. Wah, Gunung Hatimojong itu di Sulawesi ya, teman-teman. Enggak, Sulawesi kan? Sulawesi. Oh iya benar Sulawesi. Iya. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Itu kan kita camp di pos 2. Pos 2 di Gunung Pos 2. Hatimojong, oke. Sebetulnya udah dibilangin jangan camp di pos 2 ya. Malah dilanggar ya. Dilanggar, bandel. Waktu itu emang udah hujan, udah sore juga, jadi paksa di situ. Terus ya itu ini kaki kayaknya ada yang numpangin, berat banget tuh, nggak bisa gerak tuh. Bukan karena kram ya waktu itu ya. Bukan, bukan. Orang lagi tidur kan tuh. Sama, soalnya temen juga kayak gitu, seorang lagi kayak gitu. Ya sama, kayaknya cewek itu ya, matanya biru kayak wajik gitu. Apa? Oh, kelihatan. Yang samar sih, nggak Samar. ngelihat Samar ya. persisnya sih, nggak ngelihat. Ya terus pas turun baru dibilangin lagi sama yang di pos Baraka itu. Nah itu emang ada yang nunggu gitu. Makanya dibilangin, waktu itu nggak dibilangin kalau ada apa, pokoknya jangan di situ aja. Oke, pantesan Ya. sih udah diwanti-wanti jangan camp di situ, malah di situ. Ya mungkin gitu. kesel juga tuh Kesel setannya. juga, bener, tempatnya dia diganggu. Nah, kalau saya sendiri sih sebenarnya paling horor itu adalah di Gunung Lawu. Banyak teman-teman yang nanya, "San, apa sih yang paling horor gunung buat lu?" gitu. Tetap Lawu sih. 2 kali naik Lawu, itu yang pertama beneran digangguin lewat suara. Jadi waktu itu ceritanya waktu masih trekking jam 8 malam itu masih di jalan. Di pinggirnya itu kan kiri kanan semak-semak gitu, hutan. Nah, pas kita jalan waktu itu kebetulan cuma berdua, itu kedengeran suara kresek-kresek gitu, bener-bener ngikutin kita jalan. Kalau saya berhenti, dia berhenti. Saya jalan, dia ikut jalan. Wah, pada saat itu ke teman, ya udahlah, Hid, ini udah nggak bener nih, Hid. Ya udah kita lanjut aja, Hid, sampai pos Gupak Menjangan waktu itu nggak berhenti. Udah aja terabas langsung, mau capek, mau dingin langsung aja. Karena beneran horor gitu kan. Dan di Gunung Lawu juga di tahun ini itu udah ada, kalau nggak salah ada 2 orang meninggal ya. Iya, 2 orang meninggal. Satu di Pasar Setan iya. dan satu lagi di Puncak. Nah, Selalu ada ya. itu memang Lawu itu masih kental misterinya. Nah, oke deh. Ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Joko dan Mbak Sani. Tips buat mereka yang mau mulai mendaki apa nih? Gini, jadi mendaki itu tidak harus cinta alam dulu. Boleh kok kalian misalnya ngikutin pacar atau ngikutin gebetan. Coba dulu sekali 2 kali gitu. Nanti kalau memang 2 kali ternyata tidak menyenangkan buat kalian, tidak nyaman ya,
nggak usah. Tapi kalau misalnya ternyata nyaman ya lanjutin. Nah, ada juga yang memang dia itu cinta sama alam gitu, senang sama ketika dia dengerin suara burung, dengerin bener. Saya banget tuh. Bisikan-bisikan apa, ranting-ranting gitu, pohon gitu, itu aja udah seneng gitu. Ya lanjutin aja, nggak usah nunggu misalnya temen kalian harus sekian, itu nggak usah. Kalau sendiri aja nggak apa-apa gitu. Cuman kalau awal-awal ya ini aja apa namanya, lihat kemampuan diri ya, itu paling penting. Karena jangan tiba-tiba langsung ke Semeru. Nggak apa-apa sih kalau kalian merasa fisik oke, misalnya kalian adalah hobi olahraga atau apa, saya pikir itu pasti fisiknya bagus. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja sih, sebaiknya ya gunung-gunung Papandayan, Gunung Prau, atau gunung-gunung sekitar Bogor yang kecil-kecil, atau sekitar Bandung yang kecil-kecil gitu. Itu dulu, jadi jangan langsung ke yang ini, yang berat gitu lah. Itu sih, itu aja. Mbak Sani ada tambahan? Mau menambahi mungkin? Apa ya, suka sama alam sih. Kalau orang udah suka biasanya Akan maksain ya? Terus Maksain. kita juga tahu sih ukur diri kita juga mampu apa enggak, siapin fisik sama mental sama gearnya juga. Benar. Ya, oke teman-teman. Safety. Yuk. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja dari kita bertiga. Sekian, semoga video ini membantu buat kalian para pemula atau yang mau mulai mendaki gunung. Yang pertama sih, pastikan kalian punya teman mendakinya dulu yang minimal udah berpengalaman naik gunung. Karena bagaimanapun juga kalau sesama yang naik gunung itu nggak ada yang pengalaman, itu pasti kalian jatuhnya akan bahaya buat kalian sendiri. Tuh, teman gitu. Ya. Betul, itu penting banget. Penting teman. Teman dalam. Paling nggak minimal ada satu orang yang expert, jadi dia udah bisa bangun tenda, dia udah bisa masak, udah walaupun nggak tahu jalur, paling nggak dia karena sudah berpengalaman, dia akan tahu ketika mengalami situasi, ada situasi harus darurat bagaimana gitu. harus bagaimana. Iya. Betul sekali. Betul. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton Dongeng Gunung kedua. Sampai nantikan kita di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anjir, susah pisan. So-soan. Like, comment, subscribe. Gitulah pokoknya namanya. Oke, dah. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.